Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Hesti. Kali ini kita akan belajar menyayangi tumbuhan dan hewan. Topik ini ada di buku tema 2, subtema 3 dan 4. Kali ini Bu Hesti menggabungkan subtema 3 dan 4 di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di tujuan pembelajaran kali ini, Bu Hesti berharap anak-anak dapat 1. Memahami cara merawat tanaman atau tumbuhan. 2. Anak-anak memahami cara merawat hewan. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat pertanyaan untuk wawancara. Yang keempat, anak-anak dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi cara merawat tanaman dan merawat hewan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat melaporkan hasil wawancara. Apakah kalian tahu bagaimana cara merawat tanaman dan cara merawat hewan? Mari kita cari tahu yuk. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan informasi bagaimana cara merawat tanaman dan hewan, kita bisa mendapatkan dari banyak sumber, ya. Jadi sumber-sumber yang bisa kita ambil untuk mendapatkan informasi cara merawat tanaman dan hewan itu bisa dari buku. Di buku tema kalian itu ada informasi bagaimana cara merawat tanaman dan juga hewan. Lalu kita bisa juga mencari informasi tersebut di internet. Dan bahkan kita bisa langsung bertanya ke narasumber. Narasumber itu apa, Bu? Maksudnya kita bertanya langsung kepada orang yang tahu bagaimana cara merawat tanaman dan cara merawat hewan. Jadi narasumber itu artinya adalah orang yang memberi informasi, ya. Nah, bertanya langsung kepada narasumber atau orang yang tahu informasinya itu dinamakan dengan wawancara. Seperti Bu Hesti katakan tadi, kamu bisa mendapatkan informasi cara merawat hewan dan tanaman melalui buku. Buku pelajaran kalian sudah ada. Kali ini Bu Hesti akan menyampaikan informasi cara menanam dan merawat hewan yang Bu Hesti ambil dari internet, ya. Sumbernya dari internet dan alamat internetnya Bu Hesti sertakan. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara merawat tanaman yang sudah kita tanam. Gambar yang pertama ini adalah satu, kita harus mengetahui dulu bagaimana teknik menyiram tanaman yang tepat, ya. Usahakan kita menyiram tanaman itu di pagi atau malam hari. Mengapa tidak siang hari? Anak-anak tahu alasannya? Ya, ketika siang hari itu matahari bersinar terik, ya. Sehingga apabila kita menyiram tanaman di siang hari, air akan banyak yang menguap sehingga yang terserap oleh tanaman itu sedikit. Nanti tanamannya kekurangan air. Maka sebaiknya disiram di pagi hari yang sinar mataharinya belum terlalu banyak atau di malam hari, ya. Berikutnya, siram tanaman secara merata. Maksudnya, semua tanaman dan tanahnya basah. Berikutnya, siram tanaman secukupnya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti akarnya cepat membusuk. Yang terakhir, hindari genangan air pada tanaman. Artinya, kalau bisa airnya tidak terlalu banyak sehingga
tidak tergenang di dalam tanahnya, ya. Gambar berikutnya adalah ini cara yang kedua. Tanaman itu harus cukup sinar mataharinya. Jadi tanaman juga butuh sinar matahari, ya. Mengapa? Karena tanaman membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis atau kita menyebutnya untuk memasak. Tanaman itu juga perlu cahaya untuk memasak makanannya, ya, yang disebut dengan fotosintesis. Bahkan tanaman yang ditanam atau diletakkan di dalam rumah itu juga membutuhkan sinar matahari. Jadi sesekali dikeluarkan agar tanamannya terkena sinar matahari. Tetapi jangan terlalu berlebihan, nak, nanti bisa kekeringan. Tanamanmu bisa kering dan menjadi layu. Berikutnya adalah, nah ini dia, perhatikan tanahnya agar hama tidak datang ke tanamanmu. Caranya adalah gunakan tanah yang gembur. Kemudian kita juga perlu memangkas rumput yang liar yang ada di sekitar tanaman. Nah, yang ini adalah cara memberi pupuk. Hindari pupuk kimia atau pupuk buatan pabrik. Ya, sebaiknya kita menggunakan sisa kotoran hewan atau pupuk kompos. Pupuk kompos itu adalah pupuk yang dibuat dari daun-daun atau tanaman yang sudah membusuk, ya. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan pupuk daur ulang atau nutrisi makro juga bisa. Mengapa? Alasannya adalah semakin murni kandungan pupuk akan baik untuk tanaman kita. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah mari jaga kebersihan di sekitar tanaman. Kalau ada tanaman liar di sekitarnya kita perlu cabut, ya. Kemudian hindari menumpuk sampah, ya, terutama plastik, kaleng, bahan-bahan yang tidak bisa terurai. Ya, jadi jangan, karena nanti kalau ada tanamannya tidak akan tumbuh dengan baik. Jangan membuang puntung rokok atau membuang air bekas seperti minuman soda atau sisa teh ke dalam tanaman atau pot milikmu. Nanti bisa mati tanamannya. Berikutnya adalah cara merawat hewan. Kali ini yang Ibu sampaikan informasinya tentang kucing, ya, memelihara kucing. Ya, perhatikan kondisi hewan yang baru yang ingin kita pelihara. Tidak hanya kucing, anjing, burung, atau binatang apa saja. Ketika kita akan memeliharanya, diperhatikan dulu kondisinya, sakit atau sehat. Ya, kalau sakit, ya kita bawa ke dokter hewan. Yang kedua, sediakan tempat atau kandang bagi hewan peliharaan kita. Jadi tidak baik hewan peliharaan kita ikut tidur di kasur kita, ya. Sediakan kandang sendiri. Berikutnya, berikan makanan dan minuman yang tepat. Kalau kucing, ya berikan makanan dan minuman untuk kucing. Ya, kalau ikan, burung sama. Jangan makanan burung diberikan kepada ikan atau sebaliknya, dan tidak memberikan makanan manusia kepada hewan peliharaan. Berikutnya, menjaga kebersihan kandang. Ya, kenapa? Karena kalau kandangnya kotor, nanti binatangnya mudah sakit dan bau. Kemudian juga mendatangkan penyakit untuk orang yang memeliharanya. Ya.
Nah, lalu berikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan peliharaan kita. Anak-anak, bila kalian memutuskan untuk memelihara hewan, artinya kamu harus siap untuk menyayangi binatang tersebut. Berikutnya, ajaklah hewan peliharaanmu bermain, ya. Ini penting juga untuk hewan tersebut. Berikutnya, berikanlah perawatan khusus untuk pemeliharaan. Misalnya, dimandikan dengan memang sampo yang khusus untuk hewan. Jangan menggunakan sampo manusia ya. Kalau kemudian sakit, bawalah ke dokter hewan ya. Begitu. Oke anak-anak. Nah sekarang kita lanjutkan dengan informasi yaitu wawancara. Tadi Bu Hisi sudah mengatakan bahwa wawancara itu apa? Wawancara itu adalah mencari informasi langsung ke narasumber atau orang yang memiliki informasi. Lihat gambar ini. Anak-anak ini sedang mencari informasi langsung dari pedagangnya. Ya. Caranya bagaimana? Ya, wawancara itu dilakukan melalui tanya jawab. Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Jadi syaratnya wawancara itu adalah tanya jawab langsung ya kepada orang yang memiliki informasi. Harus lisan ya, tanya jawabnya tidak tertulis. Kalau tertulis namanya bukan wawancara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Jadi bukan informasi yang bohong. Kita mendapatkan informasi yang tepat. Misalnya, bila kita ingin tahu cara merawat hewan yaitu misalnya burung, maka datanglah kepada orang yang tahu informasinya. Jadi kita bisa benar dalam merawat burung. Apa yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Yang pertama, tentukan dulu narasumbernya atau orang yang ingin kita wawancarai. Lalu kita tetapkan waktu wawancara, ya. Kapan mau kita adakan wawancara? Apakah di hari Minggu atau waktu sekolah? Nah, anak-anak harus membuat janji dulu kepada narasumber. Misalnya nih, Bu Hesti ingin mewawancarai penjual bunga. Nah, Bu Hesti menentukan waktunya kira-kira kapan penjual bunga ini bisa kita datangi dan tanyai atau kita lakukan wawancara. Karena Bu Hesti juga harus sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah, misalnya, maka wawancaranya kita gunakan saja hari Minggu. Pastikan penjual bunganya ada di tempat. Yang kedua, tentukan topik dan tujuan wawancara. Topiknya apa? Misalnya, Bu Guru menentukan topik ingin tahu informasi bagaimana merawat tanaman anggrek. Ya, maka yang perlu kita datangi adalah penjual anggrek atau orang yang dapat merawat tanaman anggrek. Tujuannya apa? Ya, Bu Hesti mendatangi narasumber tujuannya untuk mengetahui langkah-langkah cara merawat anggrek. Lalu kemudian yang ketiga, kita buat daftar pertanyaannya. Apa yang mau kita tanyakan ya kepada narasumber? Ya, supaya informasi yang ingin kita ketahui kita dapatkan secara tepat. Bagaimana caranya? Buat kalimatnya. Kalimat pertanyaannya itu pasti adalah kalimat tanya. Dan gunakan kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan,
gunakan. Kamu akan dapat banyak informasi bila menggunakan kata tanya itu. Berikutnya, jangan lupa menyiapkan keperluan dalam wawancara seperti buku tulis atau kertas, pensil atau pena. Bila kalian ingin merekam wawancara itu, jangan lupa alat perekamnya. Apakah itu HP atau alat perekam yang lain ya? Baik anak-anak, ini adalah daftar pertanyaan atau contoh daftar pertanyaan yang Ibu buat dan akan Ibu gunakan untuk mewawancarai pedagang bunga anggrek. Ya. Dan kalian harus dengarkan bagaimana contoh wawancara atau contoh mewawancarai narasumber. Dan perlu kalian perhatikan sebelum memulai wawancara, jangan lupa ucapkan salam dan kenalkan dirimu. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Hesti dari SD Nasional KPS. Saya mendapatkan tugas untuk mencari informasi bagaimana cara merawat tumbuhan. Kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu. Boleh, Bu? Boleh, silahkan. Pertanyaan pertama, Bu. Sudah berapa lama Ibu menjual bunga anggrek? Sudah sekitar 5 tahun saya menjual anggrek. Lama sekali ya. Iya. Anggrek apa Bu yang paling banyak terjual? Yang paling banyak terjual itu anggrek hitam, anggrek violet, anggrek cattleya, anggrek bulan, dan masih banyak lagi. Banyak sekali anggrek yang Ibu jual. Lalu bagaimana Bu cara merawat anggrek supaya anggreknya terlihat cantik? Jadi, cara merawat tanaman anggrek itu sebenarnya mudah. Yang paling penting adalah memilih pot yang tepat, airnya juga mudah mengalir, dan jangan lupa merawat anggrek di suhu yang tepat. Selain itu, dengan penyiraman yang rutin dan pemberian pupuk. Pemberian zat pemicu pertumbuhan itu juga penting. Pemberian obat anti hama juga jangan lupa. Dan dekatkan dengan sumber air. Bu, mengapa hanya sabut kelapa yang dapat digunakan sebagai media menanam anggrek? Karena sabut kelapa itu mampu menyimpan air dengan baik. Karena persyaratannya adalah adanya drainase, berpori, dan rongga udara. Dan semua itu sangat cocok dengan sabut kelapa. Tidak ada media yang lain, Bu? Oh, ada banyak selain sabut kelapa, yaitu dari pecahan bata, pecahan genteng, mos, styrofoam, arang, serbuk gergaji, dan juga pakis. Oh, begitu ya Bu. Berarti tidak hanya sabut kelapa saja yang bisa dipakai ya? Iya, benar. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa kesulitan merawat bunga anggrek? Kesulitannya adalah apabila kita tidak memahami cara merawat anggrek yang benar. Karena setiap anggrek itu memiliki cara perawatan yang berbeda masing-masingnya. Oh, sekarang saya jadi tahu bagaimana cara merawat anggrek. Terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Iya, sama-sama, sampai jumpa lagi. Nah, begitulah anak-anak contoh wawancara dengan seorang narasumber. Nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk wawancara. Oke ya? Nah, setelah kalian selesai melakukan wawancara, selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah melaporkan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ini biasanya ditulis, ya, tidak diucapkan tetapi ditulis. Bagaimana caranya? Kita harus menuliskan waktu, ya, waktu kita wawancara. Ini contohnya. Bu Hesti melakukan wawancara di hari Minggu tanggal 6 September 2020.
Kalau perlu, waktunya juga dituliskan. Selanjutnya tempatnya. Tempatnya di mana? Ibu melakukan wawancara di penjual bunga atau di toko yang menjual bunga di Jalan Tregasari. Narasumbernya siapa? Namanya Ibu Tia. Pekerjaannya penjual bunga anggrek. Topiknya adalah cara merawat tanaman anggrek. Hasil wawancaranya apa? Karena Bu Hesti tadi sudah membuat pertanyaan dan hasilnya adalah Bu Hesti tahu cara merawat anggrek, maka Bu Hesti tuliskan. Cara merawat anggrek yang pertama, mulai cara merawat anggrek dengan memilih pot yang benar. Yang kedua, air harus mudah mengalir. Yang ketiga, tentukan suhu yang tepat. Yang keempat, siram anggrek secara rutin. Berikutnya, berilah pupuk secara rutin. Kemudian, menambahkan zat pemicu pertumbuhan. Ya, ini semacam semacam obat untuk tumbuhan. Kemudian juga memberikan obat anti hama, ya, supaya tanamannya tidak mati karena dimakan hama. Yang terakhir adalah dekatkan dengan sumber air, ya, seperti tadi di wawancara harus diletakkan di dekat sumber air. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, kita melakukan wawancara secara lisan, lalu hasilnya kita laporkan secara tertulis. Mudah pasti anak-anak bisa melakukannya ya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Hesti dan mendengarkan contoh dari Bu Hesti, sekarang waktunya kalian melakukannya. Ini ada tugas dari Bu Hesti. Jadi, apa yang harus kalian kerjakan? Tugasnya adalah 1. Lakukan wawancara dengan narasumber. Tetapi karena sedang COVID dan kalian tidak boleh keluar, maka narasumbernya bisa mama atau papa atau anggota keluarga yang lain. Pasti mama di rumah juga merawat tanaman. Kalian bisa tanyakan itu ke mama. Atau mungkin papa punya peliharaan hewan, kalian boleh bertanya kepada papa atau kepada anggota keluarga yang lain, ya. Jadi lakukan wawancaranya dengan mama. Mama, papa adalah narasumbernya. Yang kedua, lakukan wawancara sesuai yang sudah Bu Hesti ajarkan. Yang ketiga, dipilih ya topiknya. 1. Cara merawat tanaman atau cara merawat hewan. Anak-anak boleh pilih satu saja. Tidak perlu dua-duanya. Pilih satu saja ya. Selanjutnya yang keempat, bila kalian sudah memilih topik dan menyiapkan seperti tadi yang Bu Hesti ingatkan, siapkan pertanyaannya sebelum melakukan wawancara. Ya, buat dulu pertanyaannya. Bila sudah selesai, rekamlah wawancaramu. Jadi kamu buat wawancara dengan mama, direkam ya. Jangan lupa. Setelah itu, upload rekamanmu di tempat yang sudah Bu Hesti sediakan. Ya, nanti di bawah soal akan ada tempat untuk mengupload rekamanmu. Oke, siap anak-anak? Pasti kalian bisa. Semangat ya! Oke, terima kasih anak-anak dan selamat mencoba. Sampai jumpa lagi.